Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba latihan soal TIU tipe silogisme. Soal yang pertama, semua warga desa Mawar menanam pohon durian. Tidak ada pegawai kantor X menanam pohon durian. Kesimpulan dari kedua premis adalah, jadi jika tidak ada pegawai kantor X yang menanam durian dan semua warga desa Mawar itu menanam durian, maka tidak ada pegawai kantor X yang merupakan warga dari desa Mawar. Jadi jawabannya adalah yang C. Dari sini kita juga bisa pakai metode diagram Venn. Jadi kita misalkan desa Mawar adalah M, pohon durian adalah D, dan pegawai kantor X adalah X. Kita sama dengan X ya. Kemudian kita buat diagram Venn-nya. Ini adalah M. Kemudian karena semua warga desa Mawar menanam pohon durian, maka ini semua kita arsir. Nah, jadi jika semua artinya kedua diagram itu diarsir, sedangkan jika sebagian itu kita hanya mengarsir bagian yang berpotongan saja. Ini artinya sebagian, dan jika semuanya ini artinya semua. Dan ini sebagian, yang ini semua. Ingat ya. Kemudian, tidak ada pegawai kantor X yang menanam pohon durian. Maka, pegawai kantor X ada di sini. Kita bisa lihat, karena tidak ada pegawai kantor X yang menanam pohon durian, maka tidak ada pegawai kantor X yang merupakan warga desa Mawar. Jadi, seperti itu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini mirip seperti soal yang pertama. Tidak ada warga desa Anggrek yang mendapat bantuan. Warga yang mendapat bantuan mendapatkan pelatihan. Kita gunakan metode seperti sebelumnya. Warga desa Anggrek, kita misalkan dengan A, bantuan itu B, dan pelatihan itu P. Jadi, premis pertama, tidak ada warga desa Anggrek yang mendapatkan bantuan. Artinya, kedua diagramnya saling terpisah. Jadi, ini untuk warga desa Anggrek, dan ini bantuannya. Kemudian, warga yang mendapat bantuan mendapatkan pelatihan. Nah, pelatihan di sini, dan ini kita arsir semua. Karena semua yang mendapatkan bantuan akan mendapatkan pelatihan. Jadi, karena tidak ada warga desa Anggrek yang mendapatkan bantuan, maka tidak ada warga desa Anggrek yang mendapat pelatihan. Jadi, kita lihat pada opsi, jawabannya adalah yang E. Soal yang ketiga, setiap orang yang rajin bekerja akan mendapatkan promosi di tempat kerjanya. Orang yang mendapatkan promosi akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Budi adalah seorang yang rajin bekerja. Kesimpulan yang tepat adalah, dari sini kita bisa menggunakan silogisme, yaitu jika P maka Q. Di sini rajin bekerjanya adalah P. Jika rajin bekerja akan mendapatkan promosi, promosi adalah Q. Dan jika mendapatkan promosi Q, maka mendapatkan gaji yang lebih tinggi adalah R. Dan di sini Budi adalah seorang yang rajin bekerja, yaitu dia adalah P. Nah, dari sini P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R, yaitu jika rajin bekerja, maka akan mendapat gaji yang lebih tinggi. Dan di sini Budi adalah seseorang yang rajin bekerja, yaitu dia adalah P-nya, maka Budi akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Maka kita pilih yang Budi akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi adalah C. Saya juga akan memberikan tips, yaitu jika pada premis diketahui ada nama, maka pilih pada opsi yang ada namanya. Seperti ini Budi, maka di opsi adalah Budi. Jadi, yang tidak ada kata Budi itu langsung eliminasi saja. Langsung coret, coret, dan ini ada Budi. Jadi, opsi kita menjadi lebih sedikit dan kita bisa lebih mudah dalam menentukan jawabannya. Soal yang keempat, semua nelayan di Desa Kayo suka bekerja keras. Sebagian nelayan di Desa Kayo adalah petani. Kesimpulan yang tepat adalah kita bisa menggunakan diagram Venn. Di sini nelayan kita simbolkan dengan N, bekerja keras ini kita simbolkan dengan K, dan petani kita simbolkan dengan P. Jadi kita gambarkan, ini adalah N-nya. Semua nelayan di Desa Kayo suka bekerja keras. Maka kita arsir semuanya. Kemudian sebagian nelayan di Desa Kayo adalah petani. Lalu kita iriskan di sini. Ini ada P. Dan ini kita arsir. Karena hanya sebagian ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa
Sebagian nelayan di Desa Kayu adalah petani dan suka bekerja keras. Jadi jawabannya adalah yang B. Sebagian nelayan di Desa Kayu merupakan petani dan suka bekerja keras. Jadi, diagram ini bisa kita ringkas menjadi satu diagram yang baru, karena kita tahu bahwa semua nelayan di Desa Kayu suka bekerja keras, maka kita bisa buat satu diagram yang merupakan gabungan dari kedua diagram ini, yaitu NK. Karena di sini kita tahu bahwa semua nelayan itu pasti suka bekerja keras. Kemudian, sebagian nelayan di Desa Kayu adalah petani. Nah, sebagian artinya berpotongan, petani. Nah, jika sebagian nelayan adalah petani, maka sebagian nelayan itu juga merupakan pekerja keras. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal yang kelima, semua sepeda motor dilengkapi speedometer, sebagian sepeda motor berwarna putih. Simpulan yang tepat adalah, di sini sepeda motor kita simpulkan dengan M, speedometer dengan S, putih dengan P. Karena di sini ada kata semua, maka M dan S diagramnya bisa kita gabungkan. Jadi ini adalah MS, yang artinya semua sepeda motor pasti memiliki speedometer. Kemudian putih, di sini sebagian. Jadi kita tarik kesimpulan, artinya sebagian sepeda motor itu berwarna putih dan memiliki speedometer. Kita lihat pada opsi, sebagian sepeda motor tidak dilengkapi speedometer. Ini salah ya. Ini salah. Sebagian sepeda motor berwarna putih dan tidak dilengkapi speedometer. Ini juga salah. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Kemudian C, semua sepeda motor berwarna putih dan dilengkapi speedometer. Ini salah karena tidak semua motor itu berwarna putih. Kemudian, semua sepeda motor yang berwarna putih dilengkapi speedometer. Ini benar ya, karena semua sepeda motor yang berwarna putih ini pasti memiliki speedometer. Semua sepeda motor tidak berwarna biru dan dilengkapi speedometer. Ini tidak benar ya, karena tidak di premis tidak ada warna biru. Jadi jawabannya adalah yang D. Karena semua sepeda motor yang berwarna putih, jadi ingat ya kata yang ini, dilengkapi speedometer. Yang artinya ini sama dengan sebagian motor itu berwarna putih dan memiliki speedometer. Soal yang keenam. Jika Amel rajin belajar, maka dia akan naik kelas. Amel tidak rajin belajar. Kesimpulannya adalah, ingat jika ada kata jika dan maka ini adalah implikasi yang artinya jika P maka Q, maka di sini Amel rajin belajar adalah P dan dia akan naik kelas adalah Q. Kemudian Amel tidak rajin belajar artinya bukan P. Nah, di sini kita tulis jika P maka Q, ini premis pertama, dan premis kedua bukan P. Maka kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Jadi ingat ya, kesimpulan hanya bisa ditarik jika premis keduanya ini, sini ya misalkan premis pertama P adalah Q, premis keduanya adalah P. Jadi kesimpulannya akan Q. Atau ekuivalen dari jika P maka Q, yaitu ekuivalennya adalah bukan Q, maka bukan P. Jadi premis keduanya haruslah di sini bukan Q. Supaya kesimpulannya menjadi bukan P. Nah, jadi jika pada premis kedua diketahui premisnya adalah bukan P atau Q ya, jadi ini tidak bisa ditarik kesimpulan. Ingat ya. Jadi jika pada premis kedua diketahui adalah bukan P atau Q, maka tidak bisa ditarik kesimpulan. Dan jika premis kedua adalah P dan bukan Q, maka bisa ditarik kesimpulan. Soal yang terakhir. Jika Susi pergi ke Bandung, maka orang tuanya juga pergi ke Bandung. Jika orang tua Susi pergi ke Bandung, maka rumah akan sepi. Jika rumah sepi, maka rumah Susi akan dijaga oleh Bu Rani. Ternyata Bu Rani tidak menjaga rumah Susi. Kesimpulannya adalah, jadi ini sama seperti sebelumnya, ini adalah implikasi dengan kata jika dan maka Susi pergi ke Bandung adalah P, orang tuanya juga akan pergi adalah Q, kemudian orang tuanya pergi ke Bandung Q, rumah sepi adalah R, lalu rumah sepi adalah R, dijaga oleh Bu Rani adalah T. Dan di sini ternyata Bu Rani tidak menjaga rumah Susi artinya bukan T ya. Ini bukan T.
Jadi kita tuliskan P, Q, Q, R, R, T. Maka kesimpulannya adalah kita ambil saja ujung paling kiri dan ujung paling kanan. P, maka T. Artinya, jika Susi pergi ke Bandung, maka rumah akan dijaga oleh Bu Rani. Dan di sini kita tulis lagi P, T, dan premis keduanya adalah bukan T. Jadi tadi ternyata Bu Rani tidak menjaga rumah Susi, bukan T. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka bentuk ekuivalen dari jika P maka T, P maka T, ini ekuivalen dengan bukan T, maka bukan Q. Nah, di sini, bukan P, maaf ya, bukan P. Maka di sini bukan P, maka artinya negasi dari bukan Susi pergi ke Bandung adalah Susi tidak pergi ke Bandung. Jadi jawabannya adalah yang D.